Mimin gak akan lagi bosku. Chapter 20-21. CEO tampan ternyata suamiku. Mama Rena yang menyadari bahwa Soraya menangis langsung memeluknya. Seketika tangis Soraya pecah dalam pelukan Mama Rena. "Kenapa kamu menangis?" tanya Mama Rena sambil mengusap punggung Soraya yang sedang bergetar. Soraya tidak menjawab ucapan Mama Rena, dia hanya menangis dan semakin mengeratkan P3 lukanya di satu gang Mama Rena. "Tidak apa-apa, semua pasti baik-baik saja. Ada Mama di sini," ucap Mama Rena menenangkan Soraya. Setelah beberapa saat tangisan Soraya mulai merasa, Mama Rena lalu mengurai pelukannya dan menatap manik mata sayu Soraya. Lalu mengusap air matanya yang ada di pipinya. "Mama ingin melihat kamu senyum. Apa bisa memberikannya?" tanya Mama Rena sambil mengusap pipi Soraya. Soraya mengangguk dan tersenyum samar mendengar ucapan Mama Rena, yang bisa menenangkan dan bisa mengobati rasa rindunya pada ibu kandungnya. "Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu menangis? Apa kamu tidak terima Mama memarahi Danu?" tanya Mama Rena sambil menggodanya juga. "Bukan seperti itu Nyonya," jawab Soraya. "Eits, kenapa Nyonya? Panggil Mama saja, sama seperti Danu juga." "Oke," ucap Mama Rena mengingatkan Soraya supaya jangan memanggilnya dengan sebutan Nyonya. "Tapi harus Mama. Apa tidak masalah? Saya bukanlah siapa-siapa, saya merasa tidak sopan memanggil dengan cara seperti itu. Apalagi Anda baru bertemu dan mengenal saya," jelas Soraya merasa tidak enak. "Tidak apa, saya malah sangat senang bisa memiliki seorang anak perempuan. Daripada anak laki-laki yang sikapnya sudah kayak papan triplek," gerutu Mama Rena menyindir putranya. Danu dan Tuan Wijaya hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, melihat tingkah wanita kesayangan mereka menjelek-jelekan putranya sendiri di depan orang lain. Seorang gadis pula. Soraya hanya tersenyum saja melihat Mama Rena, yang menjelek-jelekan Danu yang notabene putra kandungnya sendiri. "Kamu belum menjawab pertanyaan Mama?" tanya Mama Rena lagi mengulangi pertanyaan yang tadi. Aku mengingat ibu kandungku. Yang entah di mana dan siapa orangnya, sejak kecil aku berada di panti. Jadi jangankan bisa melihat wajahnya, namanya saja tidak tahu. Makanya saat melihat Mama sedang berinteraksi dengan Pak Danu," jelas Soraya. Mama Rena yang mendengarnya langsung berkaca-kaca. Ternyata masih saja ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya, bahkan ada juga yang tidak segan membunuh dan membuangnya. "Kamu wanita yang tangguh sayang. Mama sampai tidak bisa berkata-kata mendengarkan penjelasan kamu. Apa kamu tinggal di sini sendiri?" tanya Mama Rena sambil mengusap pipi Soraya dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. "Enggak Ma, aku di sini tinggal dengan sahabat aku sejak kecil. Bahkan kami berdua sudah seperti saudara, kami berdua sudah melewati susah dan senang bersama-sama. Kemana-mana juga pasti berdua, kami sama-sama dibesarkan di panti yang sama. Makanya kami sangat dekat," jelas Soraya mengenang masa-masa bersama dengan sahabatnya. "Tapi jika kalian selalu bersama kenapa dia belum datang kemari? Bukankah sekarang sudah waktunya semua karyawan pabrik pulang?" tanya Mama Rena. Soraya baru menyadarinya, kenapa dia bisa lupa akan hal itu. Tapi dia juga baru menyadari jika tas yang biasa dia bawa-bawa kemana saja tidak ada dimanapun. Dia lalu melihat ke arah Danu yang sedang berbincang dengan papanya. Danu yang merasa ada yang melihatnya langsung menatap Soraya. Soraya memberi isyarat menanyakan tasnya. Danu hanya mengedikkan bahunya, tanda dia tidak tahu tentang keberadaan barang yang ditanyakan oleh Soraya. Di tempat lain, lebih tepatnya di pabrik, Rina begitu panik saat mengetahui Soraya tidak ada di klinik pabrik, saat akan menghubungi Soraya. Ternyata Soraya tidak membawa tasnya, dan lebih parah lagi ponselnya juga ada di dalam tas. "Kamu kenapa Rin?" tanya Lulu yang melihat Rina panik. Soraya nggak tahu di mana sekarang.
Mana tas dan ponselnya juga tertinggal, dia kemana lu? Kamu kan tahu sendiri jika Soraya sedang cedera parah, mungkin juga patah tulang. Aku takut dia kenapa-kenapa lu, jelas Rina sambil menangis. Iya juga ya, kenapa kita nggak cari aja bareng-bareng? Kalau nggak kita berpencar, kali aja memang Soraya dibawa ke klinik atau rumah sakit gitu, jawab Lulu memberi saran. Kenapa aku nggak kepikiran ke sana ya, ucap Rina. Ya sudah, kita nyarinya bareng-bareng atau berpencar? Tanya Lulu. Kita mencar saja, kamu cari di klinik-klinik. Aku nyari di rumah sakit, dari yang kecil hingga besar. Gimana? Tanya Rina sambil memberi instruksi. Oke, ayo kita jalan. Nanti bisa kemalaman, Lulu setuju dengan pengaturan dari Rina, dan mengajaknya supaya cepat mencarinya. Lulu sudah masuk ke dalam klinik satu ke klinik yang lainnya hingga klinik terakhir juga tidak ada. Lalu Lulu menghubungi Rina yang sedang mencari Soraya juga. Assalamualaikum Rin, gimana? Kamu sudah menemukan Soraya? Aku sudah sampai klinik terakhir tidak ada, ucap Lulu setelah panggilannya diangkat oleh Rina. Waalaikumsalam, sama Lu. Aku juga belum bisa menemukannya, apalagi ini sudah jam 9 malam. Tapi Lu, ada satu lagi rumah sakit yang belum aku datangi. Semoga saja Soraya ada di sana, ucap Rina lalu memutuskan sambungan teleponnya. Kebiasaan banget si Rina, suka mematikan panggilan seenak udelnya aja. Semoga saja memang ada di sana, gerutu Lulu yang ngedumel karena panggilannya langsung dimatikan begitu saja. Sedangkan Rina langsung melajukan motornya menuju rumah sakit terbesar di kota K. Semoga saja ada ya Allah, doa Rina sambil memarkirkan motornya. Lalu masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis ramah. Iya Mbak, saya mau bertanya. Apa di sini ada pasien yang bernama Soraya Adinda Mbak? Tanya Rina sambil mengusap keringat yang sudah bercucuran dari kening hingga pipi. Sebentar ya, saya cek dulu, jawab resepsionis langsung mengecek komputernya. Ada Mbak, Soraya Adinda berada di ruangan VIP nomor 1, jelas sang resepsionis pada Rina. Terima kasih Mbak, apa saya boleh menjenguknya sekarang? Tanya Rina pada resepsionis tersebut. Maaf Mbak, waktu jenguk pasien sudah habis. Lebih baik besok kesini lagi, jawab sang resepsionis tersebut. Baiklah, terima kasih ya Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu, tapi saya titip ini ya Mbak. Tolong berikan pada saudara saya yang bernama Soraya Adinda. Bilang ini dari Rina Adisti ya Mbak. Terima kasih, ucap Rina sebelum meninggalkan rumah sakit tersebut. Alhamdulillah, besok kan libur. Jadi aku bisa jengukin pagi-pagi dan bawa pakaian ganti untuk Soraya, gumam Rina sambil melangkahkan kakinya menuju parkiran di mana motornya diparkirkan. Sedangkan Soraya merasa panik dan tidak bisa tidur, pasti kedua sahabatnya sedang panik mencari dirinya. Tak berapa lama datang seorang suster memberikan sebuah tas pada Soraya. Permisi Nona, maaf saya mengganggu waktunya. Ini ada titipan dari Rina Adisti, ucap suster yang memberikan tas titipan dari Rina. Oh, terima kasih Sus. Apa orangnya masih ada Sus? Saya mau bertemu dengannya, tanya Soraya. Maaf Nona, sekarang sudah habis jam besuk. Jadi bagi pengunjung yang akan menjenguk harus besok lagi, jelas suster tersebut. Oh, baiklah. Terima kasih sudah menyampaikan dan memberikan ini kepada saya, ucap Soraya. Kalau begitu saya permisi dulu Nona, ucapnya pamit. Soraya hanya menganggukkan kepalanya saja. Danu yang melihatnya langsung menghampiri Soraya yang sedang menghubungi sahabatnya. Kenapa tidak diangkat, gumam Soraya. Ini sudah malam, waktunya istirahat. Apa kamu tidak ingin sembuh? Dengan begadang tidak akan membuat sembuh, ucap Danu sambil merebut ponsel Soraya. Saya juga pasti akan istirahat, kenapa Bapak juga tidak istirahat? Tanya Soraya.
Saya merasa terganggu dengan suaramu itu. Dan saya tekankan sekali lagi, jangan memanggilku dengan sebutan Bapak. Karena sayang bukan bapakmu. Terang Danu sambil meninggalkan ruangan rawat Soraya. Siapa juga yang peduli, jawab Soraya sambil merebahkan badannya. Entah kenapa Soraya paling tidak suka didekati seorang pria. Dia masih saja jaga jarak dengan Danu, padahal Danu sudah banyak membantunya. Tapi entah kenapa Soraya semakin merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Chapter 21. Saat tengah malam, tiba-tiba Soraya ingin buang air. Ternyata Danu belum tidur, entah sedang mengerjakan apa. Soraya sudah menekan tombol yang ada di atas berangkarnya, tapi belum juga ada seorang pun suster datang menemuinya. Dia merasa sangat gelisah. Mau minta tolong sama Danu sangat tidak mungkin, lagi pula dia dan Danu bukan mahramnya. Itu sangat membuatnya serba salah, tapi dia tidak mungkin menahan lebih lama lagi. Ternyata semua pergerakan Soraya tidak luput dari pandangan Danu yang sesekali memperhatikannya. Danu merasa ada yang salah, kenapa Soraya merasa tidak tenang dan ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kamu kenapa? Tanya Danu berjalan mendekati Soraya yang seperti sedang menahan sesuatu. Aku ingin buang air, sudah menekan tombol sejak tadi, tapi tidak kunjung ada suster yang datang, jawab Soraya sambil menahan ingin segera buang air. Jika kamu tidak keberatan aku bisa membantumu, tanya Danu menawarkan bantuannya. Tapi kita bukan mahramnya, kamu tidak berhak melihatnya, jawab Soraya merasa tidak enak dan sungkan pada Danu. Oke, setelah aku tidak sengaja melihat atau menyentuh kulit kamu. Aku akan langsung bertanggung jawab, kamu bisa pegang kata-kataku, ucap Danu meyakinkan Soraya, bahwa dia memang hanya ingin membantunya saja. Soraya mau tidak mau menyetujuinya, karena dia sudah tidak tahan menahan hajatnya. Danu segera mengangkat tubuh Soraya menuju kamar mandi. Apa kamu bisa berdiri dengan satu kaki saja? Jika tidak bisa biar aku bantu. Aku tidak yakin jika kamu bisa sendiri, tanya Danu dan menawarkan membantu Soraya. Soraya hanya mengangguk malu, walau dia merasa malu karena Danu melihat kaki Soraya bagian atasnya. Tapi karena dia tidak bisa melakukan sendiri, maka dia pasrah saja. Entah apa yang terjadi nanti setelah selesai dari kamar mandi, mungkin Soraya akan merasa sangat malu dan juga canggung. Maaf aku tadi melihat dan menyentuh kaki bagian atas kamu, sesuai janji aku tadi. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang sudah aku lakukan barusan, ucap Danu sambil membantu Soraya berbaring kembali. Soraya hanya diam saja, dia benar-benar sangat malu. Karena dia sudah memperlihatkan kaki bagian atasannya, walaupun hanya memperlihatkan bagian lututnya lebih ke atas sedikit, bagian paha bagian bawah saja. Tapi tetap saja membuatnya merasa sudah sangat salah. Kenapa kamu tidak menjawabku? Apa kamu merasa aku tidak akan memegang janjiku sendiri? Jika iya, kamu salah menilai aku seperti itu. Karena prinsip aku, setiap pria yang dipegang adalah ucapan dan janjinya. Jika itu sudah bisa ditepati maka pria itu adalah pria sejati, jelas Danu sambil menatap Soraya yang sudah tiduran di berangkarnya. Bukan masalah pria sejati atau semua janjinya ditepati, yang jadi masalah adalah pernikahan bukan barang percobaan, jika merasa hanya untuk tanggung jawab dan menepati janji saja itu salah besar. Bagi saya pernikahan adalah hal yang sakral, semuanya karena ibadah, bukan karena janji sesama manusia saja. Karena aku hanya ingin menikah atau dinikahi karena Allah, bukan yang lainnya. Jika soal yang tadi itu tidak masalah, karena semuanya adalah keadaan yang mendesak. Jadi Anda tidak perlu bertanggung jawab, atau mempertanggungjawabkan atas yang terjadi tadi, jelas Soraya panjang lebar dan akhirnya dia tertidur. Danu mencerna setiap ucapan yang dikatakan oleh Soraya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal masalah pernikahan atau masalah janji.
Dia merasa malu sendiri akan ucapannya tadi pada Soraya. Danu masih memandangi wajah Soraya, ternyata jika dilihat lebih dekat dan sangat lekat. Wajah Soraya memang sangat cantik natural. Alis yang tertata sangat rapi walaupun tidak memakai pensil alis, bulu mata yang lentik, hidung yang mancung dan B1 bir yang tipis dan ranum, apalagi B1 birnya pink alami. Danu jadi membayangkan yang tidak-tidak melihat wajah tenang Soraya yang sedang tertidur lelap. Danu benar-benar tidak bisa tidur malam ini, dia selalu memandangi wajah Soraya. Danu takut jika dia tertidur maka Soraya menginginkan sesuatu dia tidak tahu, seperti tadi. Untung saja Danu belum tidur, jika sudah Soraya pasti memaksakan kakinya untuk berjalan menuju kamar mandi. Saat Danu sudah tidak bisa menahan kantuknya, Danu malah tertidur sambil duduk. Danu menundukkan kepalanya di atas berangkar pasien yang digunakan oleh Soraya, kepalanya ditumpuk oleh salah satu tangannya. Soraya menggeliatkan badannya, tapi saat akan memiringkan badannya seperti ada sesuatu yang berada di dekatnya. Begitu terkejutnya Soraya melihat Danu yang tertidur sambil duduk. Pasti Danu nanti setelah bangun tidur akan sakit semua badannya. Soraya mau membangunkan juga merasa segan, sepertinya Danu tertidur sangat pulas. Soraya semakin tidak tega membangunkannya. Soraya akhirnya malah ikut tertidur lagi sampai ada seorang perawat wanita dan juga dengan seorang dokter akan memeriksa kondisi Soraya pagi ini. "Selamat pagi Nona," sapa seorang dokter yang membangunkan sepasang pria dan wanita yang sedang tidur pulas. "Pagi dok, maaf saya baru bangun," jawab Soraya. "Tidak apa Nona, justru itu lebih bagus. Karena Nona cukup istirahatnya," ucap dokter yang sedang memeriksa kaki Soraya. Nona memang harus istirahat total. Cedera Nona sangat parah, ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk beberapa bulan ke depan Nona tidak boleh menggunakan kaki Anda dulu," jelas seorang dokter setelah memeriksa dan menyuruh seorang suster mengganti prebannya. "Jadi saya tidak boleh berjalan selama beberapa bulan dok. Apa tidak ada cara lain dok? Seperti terapi mungkin, soalnya saya harus kuliah. Apalagi sebentar lagi saya harus mempersiapkan untuk menyusun skripsi dok," ucap Soraya. Dia tidak mungkin menunda-nunda skripsinya. Dia sudah sangat berjuang untuk mencapai semua ini. Masa karena cedera ini dia tidak bisa kuliah? Nona bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tapi tidak untuk berjalan dulu. Nona bisa menggunakan kursi roda untuk Anda bisa bergerak, jelas dokter tadi. Ternyata diam-diam Danu mendengarkan perbincangan antara Soraya dan dokter tadi. Ternyata Danu baru tahu jika Soraya masih bisa melanjutkan kuliahnya. Apalagi sambil bekerja, itu sangat membuatnya merasa kagum pada sosok seorang Soraya. Setelah dokter dan suster yang sudah mengganti perban di kakinya, Danu langsung menghampiri Soraya yang sedang termenung. Danu menghampiri Soraya sambil membawakan sarapan untuk Soraya. "Kenapa melamun? Lebih baik kamu sarapan dulu, lalu minum obat. Supaya bisa cepat sembuh," ucap Danu sambil menyodorkan 1 sendok makanan. Danu berinisiatif untuk menyuapi Soraya sarapan, supaya Soraya bisa sedikit mengalihkan pikirkan Soraya yang memikirkan keadaannya ke depannya nanti. Ternyata Soraya menerima saja suapan demi suapan dari Danu, hingga habis 1 mangkok penuh bubur ayam. Lalu Danu memberikan obat pada Soraya untuk diminum. "Terima kasih," ucap Soraya setelah selesai meminum obatnya. "Sama-sama," jawab Danu sambil meletakkan gelas di atas nakas. "Lebih baik kamu istirahat lagi saja, supaya cepat pulih dan diperbolehkan untuk pulang," ucap Danu sambil membenarkan selimut untuk menutupi kaki Soraya. "Aku tidak akan pulih secepat itu," kata dokter, "aku akan lama sembuhnya. Karena dokter bilang jika aku harus memakai kursi roda beberapa bulan ke depan, supaya aku bisa beraktivitas seperti biasa. Apalagi aku harus menyusun skripsi aku bulan depan. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak lama."
Aku bisa mendapatkan gelar S1 dan bisa cum laude, ucap Soraya sambil meneteskan air matanya. Sis, jangan bersedih apalagi berkecil hati. Bukankah dokter bilang jika kamu bisa menggunakan kursi roda? Jadi kamu bisa melakukan aktivitas kamu seperti biasa. Mencoba menyusun bahan skripsi kamu mungkin, jika kamu membutuhkan bantuan aku siap membantu, jelas Danu menenangkan dan menawarkan bantuannya. Soraya tersenyum, mengapa dia tidak terfikirkan jika dia hanya cedera? Bukan luka permanen, bukankah ini bukan penyakit parah dan mematikan? Kenapa jadi Soraya malah tidak bersemangat? Untung saja Danu selalu ada untuk menguatkannya. Jika tidak ada Danu mungkin hidupnya akan sangat sulit, walaupun dia memiliki dua sahabat. Walau mereka sahabat, mereka bertiga bukanlah orang berada. Mereka bertiga adalah orang menengah ke bawah, orang tidak punya. Soraya sangat bersyukur bisa mengenal Danu, bisa dekat dengannya juga, walaupun Soraya merasa canggung dan tidak enak hati. Karena sudah sangat menyusahkannya.